Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita yang sekarang hidup di zaman akhir yang namanya fitnah. Fitnah itu bukan berarti apa ya? Bisa diartikan juga ujian. Ujian keimanan kita. Tetapi kita hamba-hamba yang lemah ini, hamba-hamba yang biasa-biasa aja ini, Masya Allah, itu hamba-hamba yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu riwayat Rasulullah SAW ketika bertanya kepada para sahabat tentang iman. Rasulullah bersabda, ayul imani a'zam. Wahai para sahabat, imannya siapakah yang paling agung? Para sahabat otomatis langsung serempak menjawab, al-malaikatu ya Rasulullah. Imannya para malaikat ya Rasulullah, iman yang paling agung. Kata Rasulullah menjawab, lah, bukan imannya para malaikat. Kenapa bukan iman para malaikat? Li'annal malaikat, karena malaikat itu berada di sisi Allah. Bagaimana mereka tidak beriman kepada Allah sementara mereka berada di sisi Allah? Kemudian para sahabat menjawab kembali, iman yang paling agung adalah imannya para nabi dan rasul. Rasulullah kembali menjawab, bukan. Imannya para nabi dan rasul bukan yang paling agung. Bagaimana dikatakan imannya bukan yang paling agung? Karena para nabi dan para rasul didatangi malaikat, diberikan risalah. Bagaimana mereka para nabi dan rasul tidak beriman kepada Allah sementara para malaikat datang menyampaikan wahyu kepada para nabi dari Allah? Maka pasti beriman. Sehingga akhirnya para sahabat juga menjawab, nahnu ya Rasulullah, kamilah yang imannya paling agung. Kata Rasulullah, lah, bukan. Bagaimana kamu tidak beriman kepada saya dan kepada Allah sementara kalian hidup bersama saya, menyaksikan mukjizat yang Allah berikan kepada saya, menyaksikan saya membelah bulan, menyaksikan bagaimana unta bisa bicara dengan izin Allah. Bagaimana kalian tidak beriman sementara kalian menyaksikan mukjizat saya, hidup bersama saya? Akhirnya para sahabat bertanya, ya Rasulullah, famanhu? Siapa mereka yang imannya paling agung? Nah, di situ Rasulullah nangis. Ma'abkika ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Rasulullah menjawab, ashtaqu ila ahbabi. Saya kangen, rindu terhadap kekasih-kekasih saya. Kemudian para sahabat menjawab, awalasna ahbabuka ya Rasulullah, bukankah kami ini kekasih-kekasihmu ya Rasulullah? Lah, kata Rasulullah, bukan. Antum ashabi, kalian adalah sahabat-sahabat saya. Wa amma ahbabi, akan tetapi kekasih-kasih saya adalah qaumun ya'tuna min ba'di yu'minuna bi wa lam yarawun, kaum satu bangsa
yang beriman kepada saya dan kepada Allah, padahal mereka tidak melihat saya, kaum yang datang setelah saya. Mereka tidak melihat saya, tidak berjumpa dengan saya, tapi mereka beriman pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka lah orang-orang imannya paling agung. Kita puasa, kita sholat, ya Allah, sampai akhirnya muncul, jangankan sama Allah, sama Rasul aja pengen ketemu kayak apa. Maka ketika ada satu hadis yang orang berpuasa itu pahalanya mempunyai dua kebahagiaan, farhatun indal iftar wa farhatun inda liqa'i rabbi. Orang yang berpuasa itu mempunyai dua kebahagiaan. Kebahagiaan pertama, ketika dia berbuka puasa, luar biasa bahagia. Dan kebahagiaan kedua adalah inda liqa'i rabbihi, ketika berjumpa dengan Tuhannya nanti di surga. Allah itu bagaimana? Yang sudah bertemu kan Rasulullah ketika Isra Mi'raj. Allah yang berkehendak ketemu dengan Rasulullah, maka Isra Mi'raj oleh-olehnya adalah sholat. Nah, sholat ini adalah media yang Allah buat untuk kita bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika sholat, menghadap kepada Allah. Maka luar biasa sekali. Maka iman kita ini adalah iman yang agung di sisi Allah. Ya walaupun para sahabat nggak pernah lihat Allah, tetapi dia beriman karena berjumpa dengan Rasulullah. Ya, kita luar biasa, maka status kita adalah, makanya kenapa zuriyah Rasulullah, keturunan Rasulullah disebut Habib. Karena Rasulullah menyebut kita sebagai Habib, sebagai kekasih. Kita ini adalah kekasih Rasulullah, maka kita menyebut zuriyahnya sebagai Habib. Derajat kita luar biasa. Maka mudah-mudahan kita mohon pada Allah SWT agar tetap iman dan Islam sampai akhir hayat. Bisa bertemu Rasulullah, wa tahta liwa'i sayyidina Muhammadin yaumal qiyamati sahirin. Dan di bawah bendera Rasulullah, di bawah panji Rasulullah pada hari kiamat, kita semua berjalan beriringan. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai kepada ini, bagaimana kita berdakwah dalam rangka melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Wa 'alaika idza amarta aw nahaita bil ikhlas lillahi ta'ala wa rifqi wa husni siyasati wa izhari syafaqati, fama ijtama'at hadhil khisal fi 'amdin ma'a kaunihi 'amilan bima amara bihi mujtaniban lima naha anhu illa kana li kalamihi sulatun fis suduri wa muqi'un fil qulubi wa halawatun fil isma'i. Dan hendaknya kalian ketika melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, hendaknya dilakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Warifqi, dan juga dengan lemah lembut. Sampaikan amar ma'ruf nahi mungkar tersebut dengan lemah lembut. Wa husni siyasati, dan dengan strategi yang baik. Wa izhari syafaqati, dan dengan memunculkan rasa kasih sayang. Dalam anjuran yang pertama, bahwasanya kita ketika melaksanakan kewajiban kita sebagai muslim, amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian juga di situ kita harus memiliki rasa kebencian terhadap maksiat dan para pelakunya. Akan tetapi ketika kita berdakwah,
hendaknya tetap munculkan rasa kasih sayang terhadap orang-orang pelaku maksiat. Kita ajak dengan penuh rasa kasih sayang, bukan dengan rasa kebencian. Kemudian dijelaskan kembali di situ, fama ijtama'at hadhil khisal fi 'abdin ma'a qawlihi 'amilan bima amara bihi. Alangkah bagusnya ketika 4 hal tadi, ikhlas, kemudian arifku, lemah lembut, kemudian strategi yang baik, dan yang terakhir adalah rasa kasih sayang yang dimunculkan. Kalau terkumpul dalam satu hamba, dalam satu pribadi, maka kaunihi amilan bima amara bihi, dengan kondisi orang tersebut adalah orang yang sesuai dengan perkataan dan perbuatannya, amilan, yang melaksanakan bima amara bihi, dengan apa yang Allah perintahkan kepadanya, mujtaniban bima lima naha anhu, dan menjauhi segala larangannya sesuai perkataan perbuatannya. Bukan seperti calo ngajak orang tapi orangnya berangkat, dianya ayo losari Jakarta, udah naik Jakarta semua, dianya di situ, itu calo. Ada dai hanya bisa mengajak saja, tidak melakukan, maka dia seperti calo. Kalau kondisinya seperti itu, dia menjadi pribadi yang bisa dicontoh, melakukan apa yang Allah perintahkan, juga meninggalkan apa yang Allah larang, maka ucapannya ketika disampaikan kepada orang itu akan langsung didengar. Sulatun fis sudur, perkataannya, ucapannya itu akan langsung sampai ke dada. Wa muqiun fil qulub, dan akan mengena dalam hati. Wa halawatun fil isma, dan enak didengar. Wa qilla an yarudda alaihi ma hadza kulluhu wa kullu man tahaqqaqa bi muraqabatillahi wa tawakkal alaihi wa takhallaqa bir rahmah ala ibadihi lam yaqdir an yamlika nafsahu 'inda musyahadatil munkar hatta yuzilahu aw yuhalu bainahu wa baina dzalika bima la qudrata 'ala daf'ihi. Sampai sana fa'il isma titik. Minimal orang yang seperti itu bisa menolak apabila terjadi kemungkaran di wilayahnya. Dia akan berusaha untuk menghilangkan hatta yuzilah, menghilangkan kemungkaran tersebut. Kalau tidak bisa menghilangkan, dia akan menghindari dan membuat jarak antara kemungkaran dengan wilayahnya. Wa iyyaka wat tajassusi wa huwa talabul wuqufi ala awratil muslimin wa ma'asihim al-masturah. Wa iyyaka, dan janganlah kalian wat tajassusi, memata-matai. Apa sih memata-matai? Wa huwa talabul wuqufi ala awratil muslimin wa ma'asihim. Tajassus, memata-matai, yaitu mencari kebenaran atas aib-aibnya orang muslim dan maksiat-maksiatnya yang Allah tutupi. Maksudnya apa? Kita tidak boleh mencari-cari kesalahan orang. Tidak boleh mencari-cari
perbuatan maksiat seorang muslim yang lain yang sudah Allah tutupi. Namanya tajassus. Qala alaihi salam, Rasulullah SAW bersabda, man tatabba'a awrata akhihi muslim tatabba'a Allahu awratahu hatta yuftihahu fi jawfi baitihi. Nabi bersabda, barang siapa yang membuka, mencari-cari aurat akhihi, aurat atau aib, keburukan saudaranya yang muslim, maka tatabba Allah akan membuka aibnya, cacatnya, hatta yuftihahu fi jawfi baiti, sehingga Allah buka sampai di lingkungan rumahnya, apa yang terjadi di rumahnya. Maka di sini tidak boleh. Apalagi dalam rangka tujuan politik, pemilihan kubu, calon 1, calon 2, calon 3, saling menyerang individunya, dicari, dikorek kesalahan. Bukan bagaimana memunculkan hal-hal yang baiknya. Padahal di sini dilarang oleh Allah dan Rasulnya mengorek-ngorek, mencari-cari kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang muslim, padahal sudah Allah tutupi. Dalam sebuah sabda Rasulullah, dalam satu riwayat, ada dosa yang tidak Allah ampuni selain syirik sehingga dia bertobat, yaitu dosanya orang melakukan maksiat, ketika malam dia bermaksiat, besok paginya dia ceritakan kemaksiatannya, padahal Allah sudah tutupi. Dengan begitu maka orang tersebut bangga melakukan perbuatan maksiat, maka Allah tidak ampuni dosa seperti itu. Nah, itu dosa yang tidak Allah ampuni, karena dia merasa bangga berbuat maksiat. Satu kisah terjadi di zaman Umar bin Khattab, ada seorang yang berbuat maksiat. Dia lapor ke Umar bin Khattab, ya Khalifah, ya Amirul Mukminin, si Anu berbuat maksiat di sana. Apa yang didapati? Ditampol sama Umar bin Khattab. Lah. Walaupun dia menyaksikan, karena itu maksiat individu, kalau mau ditegur, jangan dilaporkan, tergurkan orangnya langsung tegur. Masa urusan begitu dilaporkan ke Khalifah Amirul Mukminin? Kenapa Khalifah marah? Allah sudah tutupi. Dia berbuat maksiat, Allah sudah tutupi. Kamu kebetulan lihat, ya sudah tutup, diam. Kalau udah melihat terus samperin, Pak, itu nggak boleh. Itu namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Sabdanya, barang siapa yang membuka aurat seorang muslim, maka Allah akan buka auratnya sampai hal-hal yang ada dalam rumahnya. Wa'lam annal ma'syata idza satarat lam tadurru illa murtakibiha. Wa idza dhaharat wa lam tughayyir amma dararaha. Wa'lam, dan ketahuilah bahwasanya annal ma'syata, sesungguhnya bahwasanya kemaksiatan itu idza satarat, jika ditutupi atau dilakukan oleh seorang individu, lam tadurru illa murtakibiha, tidak akan membahayakan kecuali terhadap pelakunya. Fa idza dhaharat wa lam tughayyir amma dhuruha. Tapi jika kemaksiatan itu muncul, merajalela, meluas sampai satu kampung
dan tidak ada yang bisa merubahnya, amma daruruha, maka bahayanya akan menimpa satu kampung tersebut. Semuanya kena. Tahuilah bahwasanya maksiat jika dilakukan sama oleh seorang ditutupi, maka tidak akan membahayakan kecuali terhadap orang pelaku maksiat tersebut. Akan tetapi ketika sudah muncul sehingga satu kampung dikenal dengan kampung maksiat, ya udah, bencananya akan muncul di situ. Wa 'alaika idza tafahasha dhuhurul ma'asi wal munkarat fi mawadhi'in anta bihi wa yista min qubulil haqqi bil uzlati fa inna fiha salama aw bil hijrati ila mawadhi'in akhar wa hiya aula fa innal 'adzaba idza unzila 'ala mawadhi'in ya'ummul khabith wat tayyib wa yakunu lil mu'mini alladzi lam yaqsur fi nusrati dinillahi kafaratun wa rahmatun wa li ghairihi iqabun wa nuqmatun wallahu a'lam. Wa 'alaika, dan atasmu, idza tafahasha zuhurul ma'asi wal munkarat fi mawdhi'in anta bihi, dan atasmu hendaknya jika telah menyebar zuhurul ma'asi, perbuatan maksiat yang dimunculkan, tidak malu-malu lagi berbuat maksiat dan menyebar, wal munkarat, dan kemungkaran, fi maudhi'in anta bihi, di tempat Anda berada. Apa anjurannya? Wa ayista min qabulil haqq, dan engkau berputus asa. Sudah putus asa, warga desa tersebut tidak menerima kebenaran yang disampaikan. Apa perintahnya? Bil uzlati, maka hendaknya kamu uzlah. Uzlah artinya meninggalkan lingkungan tersebut, pindah. Fa inna fiha as-salama, karena di dalam uzlah tadi, dalam pindah tadi, ada keselamatan. Au bil hijrati, atau dengan hijrah, ila maudhi'in akhar, ke tempat, ke wilayah yang lain, wahiya aula, dan itu lebih utama. Kenapa? Fa inal adzaba idza nazala ala maudhi'in ya'ummul khabith wa tayyib. Karena sungguhnya azab itu ketika turun terhadap satu tempat, satu daerah, ya'ummu, akan menimpa baik kepada orang yang khabith, yang buruk, wa tayyib, dan kepada orang-orang yang baik. Wa yakunu lil mu'min alladzi lam yuqsiru fi nusrati dinillahi kafaratun, dan musibah yang terjadi tersebut bagi orang yang beriman yang kurang dalam menolong agama Allah, maka musibah tersebut menjadi kafaratun wa rahmah, menjadi kafarat dosa dan rahmat dari Allah. Wa li ghairihi iqabun wa nuqmah wallahu a'lam, dan bagi orang yang lain selain muslim, maka itu menjadi azab dan siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini anjurannya. Ketika kita sudah beramal ma'ruf nahi mungkar di tempat kita tinggal, dengan melakukan tata cara yang baik, penuh lemah lembut, kasih sayang, strategi yang baik, ikhlaskan Allah, akan tetapi kampung tersebut tidak bisa berubah, malah makin banyak maksiatnya, hingga terkenal kampung tersebut kampung maksiat kemungkaran, maka kita dianjurkan oleh Al-Habib untuk uzlah. Uzlah itu menyendiri, mengasingkan diri, karena di dalam uzlah ada keselamatan. Atau al-hijrah, atau pindah ke tempat lain, supaya selamat. Kenapa?
Karena musibah itu ketika datang, ketika turun, itu tidak mandang dia orang baik atau orang yang enggak baik, kena semuanya. Dan biasanya sebelum musibah terjadi, bencana terjadi, Allah akan ilhamkan kepada orang-orang salih yang ada di situ. Akan tetapi kalau ada orang yang mukmin di situ, maka bencana tersebut menjadi kafarah, ampunan dosa dan rahmat dari Allah. Tapi bagi orang-orang kafir, orang-orang yang zalim, maka itu merupakan azab dari Allah SWT. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita sama-sama tutup dengan baca doa kifatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.